Selasa 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan nama 6 menteri baru di kabinetnya. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini ditunjuk menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menggantikan posisi Wisnu Tamakusbandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Purtanto sebagai Menteri Kesehatan. Yakut Holil Komas, Ketua Umum GP Ansor, sebagai Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Dan yang terakhir, Wahyu Sakti Trenggono, mantan Wakil Menteri Pertahanan, menggantikan posisi Edi Prabowo yang juga terjerat kasus korupsi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunato Wijaya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan bentuk dari politik merangkul. Kedua, politik merangkul ini juga terlihat dari sisi bagaimana partai-partai tetap mendapatkan jatah sesuai dengan jumlahnya loh. Kalau kita lihat kan kebingungan ketika ada kader PDIP dengan Gerindra kemudian kena kasus korupsi, ada juga Menteri Perdagangan yang kemudian diganti berasal dari PKB, tapi kemudian semuanya tergantikan dengan adanya Ibu Risma, dengan adanya Sandiaga Uno, dan dengan adanya Gus Yakut mewakili PKB misalnya. Di sisi lain, misalnya kalau kita lihat satu contoh, munculnya nama Mas Trenggono. Kalau kita lihat ini tadinya kan jatah dari Gerindra di posisi KKP. Dan kalau kita lihat munculnya nama Mas Trenggono juga mungkin menyebabkan pihak-pihak yang dianggap pemilik saham terbesar dalam konteks ini misalnya PDI Perjuangan ataupun Gerindra. Kita tahu Mas Treng itu bagian dari orang yang bekerja sama dengan Pak Prabowo setahun terakhir. Munculnya nama Mas Treng ini memang cenderung akan lebih bisa diterima oleh kekuatan politik tadi. Namun Yunato juga mengapresiasi pemilihan 6 menteri baru ini. Menurut Yunato, meski masih kental dengan aroma politik akomodatif, nama-nama yang dipilih Presiden merupakan orang-orang yang sudah dikenal baik latar belakangnya oleh publik. Membedakan dan menurut saya lumayan bisa diapresiasi adalah munculnya nama-nama yang mewakili politik akomodatif tadi cenderung memang lebih bisa diterima publik sekarang. Kalau kita lihat Ibu Risma itu menjawab sekali kegalauan. Oh, kok PDIP lagi? Oh, tetapi Ibu Risma, oke lah kita terima. Karena dia bukan sekedar kader, tapi orang yang punya latar belakang baik sebagai kepala daerah. Sandiaga Uno cenderung memang dianggap punya pengalaman dan modal politik kuat. Misalnya dibandingkan dengan Mas Tama, atau nama lain kader-kader Gerindra yang misalnya dimunculkan. Jadi, dan kalau kita lihat muncul nama-nama lain pun hampir semuanya punya pengalaman secara birokratis dan politik. Makanya tadi Pak Jokowi lepas banget. Kayaknya bangga sekali pas bicara track record. Kayaknya Pak Jokowi lepas sekali kalau kita lihat ya, kalimatnya itu selalu diulang, kita semua sudah tahu nama ini gitu. Jadi ini upaya dari Jokowi, walaupun belum sempurna, untuk tetap melakukan politik akomodatif, tetapi juga memilih nama-nama populer yang cenderung tidak menimbulkan. Jadi acceptance publiknya itu tinggi lah, kurang lebih begitu ya Bung Toto ya? Kira-kira seperti itu. Keenam menteri yang dilantik pada hari ini mempunyai tugas berat, utamanya dalam memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, tugas untuk tetap menyehatkan masyarakat dan menekan angka penularan COVID-19 yang tak kunjung mereda juga tak kalah pentingnya. Tim Liputan, Kompas TV.